jujur agak shock, kaget ya gitu. Ini di luar ekspektasi saya. Pisah kamar bisa jadi udah, dan untuk komunikasi juga semua sudah diserahkan melalui pengacara. Jujur sangat sedih ya, ulang tahun dia, saya tidak ada di sebelahnya. Hai Sobat Sorot, ketemu lagi dengan saya Diki Aprian. Nah Sobat Sorot, edisi kali ini kita akan mengulik kabar soal gugatan cerai istri Eza Gionino, Meiza Aulia Korita. Tak ada angin, tak ada badai. Eca demikian istri Eza Gionino ini karib disapa. Secara mengejutkan, melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong. Nah seperti apa sebenarnya kisruh bahtera Eza dan Eca? Benarkah Eza sempat syok ketika mendengar kabar sang istri tiba-tiba menggugat cerai? Benarkah Eza masih berusaha sekuat tenaga mempertahankan bahteranya dengan Eca? Simak kisah selengkapnya hanya di Seputar Orang Terkenal Sorot. Saya nggak tahu, saya pengen komunikasi, paling nggak video call lah gitu. Saya pengen tahu anak saya. Kalau mereka bertanya dedinya di mana, saya nggak tahu jawaban mereka itu apa. Dengan bibir yang bergetar dan air mata yang berlinang, Eza Gionino akhirnya buka suara ihwal bahteranya yang mendadak diisukan akan segera karam pasca gugatan cerai yang dilayangkan istrinya, Meiza Aulia Korita, yang sudah dilayangkan ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat sejak Rabu 3 September lalu. Saat mengetahui sang istri menggugat cerai, pemilik nama asli Muhammad Reza Pahlavi ini pun mengaku syok. Jujur agak shock, bukan agak sih, lebih ke kaget ya gitu. Ini di luar ekspektasi saya. Sampai jujur saya nggak paham sama sekali ya gitu. Saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu, memahami tentang arti perceraian itu apa, seperti apa, saya nggak tahu sama sekali ya gitu. Dengan ada gugatan yang dikirim, dilayangkan seperti itu bikin saya kaget pastinya. Ya, di sini makanya saya butuh Mas Raka untuk membantu saya gitu, bagaimana cara supaya saya tetap bisa memperjuangkan hubungan saya dengan istri saya supaya baik. Mbak Meiza atau yang sering kita sebut dengan Mbak Eca memang sudah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Cibinong gitu ya. Dan terkait alasan-alasannya mungkin secara umum bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya. Nah, tadi mungkin saya belum bisa jawab ya karena udah di luar dari materi gugatan kami. Untuk saksi, karena memang tanggal 22 masih sidang pertama ya, artinya itu masih mediasi. Jadi masih jauh lah untuk saksi, nanti kita pikirkan. Nah, gimana nih keterangan pengacara Eca dan Eza? Kok bisa beda-beda ya guys? Apa ada yang dilebih-lebihkan nih ya? Kalau gitu Sobat Sorot, lebih baik tahan dulu deh kesimpulan kita ya. Jangan main vonis dulu nih. Apalagi katanya Eza masih pengen bahteranya dipertahani nih guys. Karena memikirkan kondisi psikis anak-anaknya. Sejauh ini, Eza memang masih berusaha ingin mempertahankan bahteranya. Bahkan, ia sangat merindukan anak-anaknya yang kini berpisah darinya. Rintihan batin ini seolah menepis keterangan pengacara Eca. Jika selama ini Eza maupun Eca masih tinggal satu atap. Nah, hanya saja dari Mas Eca memang masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga. Pisah kamar bisa jadi udah, dan untuk komunikasi juga semua sudah diserahkan melalui pengacara karena kita sudah dipilih untuk mewakili Mbak Eca, jadi semua komunikasi itu langsung ke kami. Dari sisi klien kami sendiri,
sudah di keputusan memang akan mengakhiri hubungan rumah tangga melalui perceraian seperti itu ya. Barangkali memang dalam proses selama 7 tahun ini dari sisi Mbak Echa barangkali sudah sering memberikan kesempatan lah ya buat Mas Eja. Hanya saja di tahun 2025 ini sudah titik yang dari Mbak Echa sendiri mungkin nggak sanggup lagi ya. Oke, itu kondisinya kita berdua sama-sama dalam kondisi emosi, Mas, gitu. Terus saya berusaha untuk berpikir logisnya adalah saya mengucapkan itu itu gunanya untuk apa ya, Mas, teguran lebih tepatnya gitu loh, teguran kepada istri karena bagaimanapun saya kepala rumah tangga gitu. Saya juga tidak minta dihormati yang seperti apa juga tidak, tapi paling nggak ini sebuah teguran supaya apa? Supaya stop nih gitu loh. Kalau mau bertemu dengan anak itu wajib ya, wajib karena dia tetap jadi ayahnya dan Mas Eja juga akan tetap bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Jadi tidak ada menghalang-halangi untuk ketemu dengan anak. Sampai jadi trending begini Mas Raka gitu. Jadi saya yakin kalau dia menggunakan hatinya gitu, dia berpikir dengan logis gitu. Saya yakin ini pasti bukan keinginan dia kok gitu loh ya gitu. Jadi sekali lagi pasti ini faktor emosi ya. Saya tahu dia ibu yang baik untuk anak-anak saya. Eza bukan hanya syok dan tak menyangka jika perselisihan kecilnya dengan sang istri di bulan Agustus lalu berakhir dengan laporan gugatan cerai. Tapi Eza juga tak habis pikir dengan keterangan kuasa hukum istrinya yang menyebut jika Echa menggugat cerai suami lantaran sudah akumulasi selama 2 tahun mengayuh bahtera. Bahkan akibat perseksokan hingga dugaan tindakan kekerasan verbal, Echa harus warawiri ke psikolog untuk memulihkan kondisi psikisnya. Mbak Echa baik ya, baik saat ini. Hanya saja butuh ruang dan ruang lah ya untuk bisa menenangkan diri sih. Otomatis ya ketika ada perceraian pasti ada perbuatan, sikap atau mungkin verbal yang tidak cocok sehingga ya diputuskan bercerai. Kalau baik-baik nggak akan bercerai. Jadi dari sisi Mbak Echa sendiri otomatis dari 7 tahun ini bukan serta-merta kemarin masalah langsung gugat cerai, enggak. Jadi ini sudah bentuk akumulatif dari 7 tahun yang terjadi dalam rumah tangganya, akhirnya memutuskan bahwa ya di tahun 2025 ini mungkin momentum yang tepat untuk mengajukan gugatan cerai. Eza sendiri memang tak menampik jika ada perselisihan antara dirinya dengan sang istri. Namun perselisihan itu jauh dari dugaan tindak KDRT seperti yang ramai diberitakan. Dengan berita yang liar seperti itu di luar sana, kita udah pastikan bahwa saya berani sumpah demi Allah ya gitu, tidak ada KDRT, tidak ada pihak ketiga dari saya, sama sekali tidak ada. Kalau perihal psikis tidak bisa dipungkiri ya, pasti mengganggu. Yang namanya perceraian kan tidak mudah ya. Luapan kerinduan ini makin menggebu, apalagi tanggal 12 September ini sang istri tengah berulang tahun. Ya, di momen ultah sang istri, Eza biasanya menyiapkan kejutan khusus. Untuk istri saya tercinta, Meiza Aulia Korita, walaupun kita terpisah dengan jarak waktu sekarang gitu, dimanapun kamu, terima kasih. Kamu perempuan yang hebat, kamu perempuan yang baik, kamu ibu yang baik juga. Untuk anak-anak kita, untuk Nicole, anak saya, sekali lagi selamat ulang tahun, panjang umur, sehat terus gitu. Dan semoga kamu bisa menjadi tetap bagian menjadi seorang istri yang baik untuk aku gitu. Jadi jujur sangat sedih ya gitu lah, ulang tahun dia saya tidak ada di sebelahnya ya gitu. Untuk saya pribadi, kalau ada apa-apa sama kamu di luar sana,
Kamu tahu tempat di mana kamu untuk pulang, kamu tahu ya. Sekali lagi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuh, ya ini yang bikin saya sangat sedih juga. Di saat dia ulang tahun kondisi kita seperti ini gitu. Saya nggak berharap seperti ini gitu. Jadi sekali lagi saya sangat berharap dia cepat kembali ya gitu, cepat membuka komunikasi lah paling enggak gitu. Selama ini kita selalu saling bikin surprise satu sama lain, Mbak gitu lah. Nah sekarang ibaratnya ulang tahun dia dan saya nggak tahu dia di mana. Saya juga nggak tahu anak-anak di mana. Jadi sakit ya gitu. Tapi satu sisi, intinya selamat ulang tahun untuk istri saya, Echa. Beberapa tahun silam, Eza bahkan pernah memberi kejutan hadiah mobil mewah saat Echa berulang tahun. Kado spesial itu bahkan sempat membuat ibundanya menangis lantaran sejak menikah dengan Echa, Eza terkesan melupakan keluarganya. Saya mohon ke teman-teman semua dan semua orang di luar sana, tolong saya mohon sekali lagi jangan bawa-bawa almarhumah ibu saya ya gitu. Ibu saya sudah insya Allah udah ada di surga, jadi saya mohon, dan itu semua tidak ada hubungannya. Jadi sekali lagi itu sebuah perjuangan saya, perjuangan Echa, istri saya, perjuangan kita berdua sampai akhirnya kita punya 3 buah hati kita ya gitu. Nicole, kan, Akse, dan sampai terakhir kali juga sebelum mama meninggal juga saya, istri saya, Echa, kita mengurus mama sampai akhirnya sampai saya harus mengubur ibu saya gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Eza sendiri mengaku memiliki masa lalu yang buruk dengan ibundanya, terutama soal restu atas pernikahannya. Tapi Eza meminta agar masa lalu yang buruk itu tak kembali dikulik. Pun dengan kasus tindak pidana kekerasan yang pernah ia lakukan terhadap mantan kekasihnya Ardina Rasti. Saya nggak tahu ya apakah itu berita tentang masa lalu atau gimana, dan sekali lagi itu stigma yang mungkin ya saya nggak bisa lepaskan, dan itu omongan orang juga saya tidak bisa memaksa mereka untuk menilai saya menjadi orang yang baik. Saya nggak perlu itu, dan saya nggak peduli juga dengan omongan-omongan seperti itu. Mungkin kalian semua bisa tanyakan kok gitu ke lingkungan saya bagaimana saya memperlakukan istri saya. Apapun akan saya lakukan untuk mempertahankan, memperjuangkan pernikahan saya demi dia, demi saya, dan demi anak-anak pastinya. Itu yang akan saya lakukan pasti. Sobat Sorot, betapapun kelam masa lalu Eza maupun perkara restu ibunda Eza yang tak pernah diterima oleh Echa, yang pasti kita berharap perselisihan yang berujung kegugatan cerai yang dilayangkan Echa ini segera reda ya guys. Semoga ada titik temu antara keduanya sehingga bisa berkumpul kembali bersama anak-anaknya. Kita doakan yang terbaik ya guys. Nah Sobat Sorot, sampai di sini dulu ya ulasan kita tentang kisruh bahtera Eza dan Echa. Kita tunggu perkembangannya selama 1 pekan ini ya guys. Saksikan terus Sorot seputar orang terkenal hanya di YouTube Star Pro Indonesia. Happy weekend!